Halo Sobat Mediocre, di tengah menurunnya angka pernikahan di Indonesia, cowok-cowok mulai takut karena standar cewek-cewek di sosial media sudah tidak masuk akal. Karena mereka ya over demanding. Banyak minta ini itu sama cowoknya tapi lupa untuk memberikan sesuatu juga. Dan kali ini kita bakal bahas itu semua, tentang cewek over demanding tapi lupa tentang value dirinya sendiri. Maka dari itu, selamat datang kembali di Pecahkan Problem. Jadi gini, kita semua pasti pernah dengar istilah over demanding. Over demanding ini adalah cewek-cewek yang minta untuk dibelikan barang branded, minta dijemput dengan kendaraan tertentu, minta diajak liburan, minta diajak makan mewah, minta perhatian 24/7, tapi giliran ditanya kamu bisa kasih apa ke dalam relationship ini, mereka diam. Begitu, tidak semua. Gue bilang ini oknum-oknum saja yang kebetulan gue lihat di sosial media. Oke, sebelum ada yang protes dengan konten ini, apakah salah mempunyai standar yang tinggi? Tentu tidak salah, teman-teman. Anda berhak mempunyai standar yang tinggi. Tapi masalahnya muncul ketika standar yang kalian terapin ke orang lain tidak sesuai dengan apa yang bisa kalian bawa. Mau minta cowok kaya, mau minta cowok mapan, tapi Anda sendiri kerjaannya rebahan, scroll sosmed doang seharian. Apa tidak capek, teteh-teteh, mbak-mbak, kalian semua? Sekarang kita bahas apa itu value dalam suatu relationship. Value itu adalah sesuatu yang bisa kalian bawa dalam sebuah hubungan, dan ini tuh nggak selalu harus soal materi, bisa berupa kepribadian, kecerdasan, ataupun dukungan emosional, atau seenggaknya gitu bisa mandiri lah kalau misalkan masih berpacaran. Soalnya ini semua tuh berpengaruh biar relationshipnya itu terjadi secara dua arah, nggak soal cowok doang, nggak soal cewek doang. Terus kalian juga nggak bisa cuma duduk manis doang terus bilang aku kan cewek, tugas aku cantik doang. Tidak bisa seperti itu Anda, mbak-mbak. Tidak bisa seperti itu. Kalau kalian mau minta sesuatu sama pasangan, ya kalian sendiri juga harus bisa bawa sesuatu buat pasangan kalian, atau sesuatu yang layak untuk ditawarkan juga begitu. Kalian gak bisa minta cowok untuk mapan tapi kalian sendiri tidak bisa punya ambisi gitu untuk membuat cowok kalian bisa mapan. Mau pasangan Anda perhatian gitu, tapi Anda sendiri tidak bisa mengurus diri sendiri. Karena menurut gua itu tidak fair. Bayanginnya gini, kalian pacaran sama cowok yang selalu ngasih apapun, perhatian sebaik itu, romantis dan sebagainya, tapi Anda tidak bisa memberikan apapun. Anda hanya bisa nuntut dan ngeluh atau ngambek, bad mood seharian, tanpa benar-benar bisa ngasih sesuatu yang baik juga gitu buat cowoknya. Akhirnya si cowok-cowok ini, kebanyakan cowok tuh jadi mikir, anjir ngapain gue mati-matian, toh ceweknya juga gak menghargai saya. Terus putus, dan habis putus apa yang Anda cewek-cewek bilang? Semua cowok itu sama saja, begitu. Kita tahu kenapa banyak banget cewek-cewek sekarang di sosial media standarnya ketinggian, ya karena mereka mengkonsumsi influencer atau konten-konten yang menunjukkan kehidupan relationship seseorang, mulai dari pasangan yang bisa liburan kemana saja, pasangan yang selalu diberikan barang branded, pasangan yang selalu hahaha begitu.
Tapi mereka lupa kalau semua itu juga dicapai sama kerja keras, begitu. Dan kebanyakan ya mereka cuma melihat hasil akhirnya saja. Jadi kalau kalian pengen cowok yang kaya, mapan, dan lain sebagainya, kalian juga harus kerja keras gitu buat mencapai level tersebut. Jangan misalkan kalian pengen cowok yang kaya gitu, tapi kalian tidak bisa ngurus duit. Ketika punya duit lebih, kalian malah beli barang-barang yang sudah berguna dengan alasan self reward. Sudah jelas cowok Anda yang kaya ini akan takut karena Anda tidak bisa mengurus finansial. Finansial sendiri saja tidak terurus, bagaimana nanti finansial rumah tangga yang mana biasanya diurus sama cewek. Duit-duit itu tuh. Dan kalau kalian pengen cowok yang perhatian begitu, Anda juga harus bisa menjadi cewek yang perhatian juga sama cowoknya, atau setidaknya layak buat diperjuangin. Jangan jadinya kayak gini gitu, kalian pengen cowok yang mapan, kaya, tampan, romantis, dan sebagainya, tapi Anda cuman menunggu keberuntungan itu. Siapa tahu nanti ada cowok yang seperti itu menyukai saya dengan alasan ya kan cewek dikejar bukan mengejar. Cowok-cowok kaya melihat cewek yang seperti itu kayaknya bakal mikir, apaan sih jamet begitu. Karena terlalu kebanyakan nonton drama di mana si cowok tampan mencintai cewek jelek atau cowok kaya mencintai cewek miskin begitu. Tapi Anda tidak sadar bahwa cewek miskin yang kalian tonton adalah cewek-cewek dengan value yang bagus, di mana dia aktor begitu. Yang sudah jelas dia itu sebenarnya orang kaya. Terus gimana nih biar kalian yang cewek-cewek nggak jadi over demanding doang? Oknum cewek, sorry. Biasanya nanti ada yang komen, gak semua cewek bang, cowok juga sama. Iya, tapi kan ini temanya soal cewek dulu. Ntar kalau misalkan mau komen di bawah masalah cowok, ntar saya buat deh. Nah gimana nih, misalkan kalian biar nggak over demanding doang, tapi jadi orang yang punya value juga di dalam suatu relationship. Dan ini semua bukan soal materi kayak yang gua bilang tadi, tapi tentang usaha buat ngembangin dirinya juga, atau self development. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan. Meningkatkan keterampilan ini bukan berarti Anda harus jadi langsung sukses gitu, tapi menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Terus yang kedua, mandiri secara finansial. Maksudnya mandiri secara finansial ini tuh ya misalkan cowok kalian sering traktir kalian makan, sering ajak jalan, sering ngasih hadiah atau apapun itu, kalian juga bisalah sekali-sekali misalkan jajanin dia, sekedar jajanin es cekek. Cowok itu udah seneng dikasih yang kayak gitu. Soalnya kalau kalian terlalu bergantung secara finansial terhadap pasangan kalian, itu malah nantinya jadi masalah gitu. Kayak cowok-cowok tuh nganggepnya kalian matre dan lain-lain. Dan biasanya cewek-cewek nih kalau misalkan dikasih pengetahuan soal ini, bilangnya lu aja bang cowok mau kondo. Bukan seperti itu juga gitu. Karena ketika pacaran itu tidak ada kewajiban untuk membiayai hidup Anda kalau misalkan tujuannya atau relationshipnya masih sekedar pacaran. Karena ya beda lagi gitu, kecuali kalau kalian sudah menjadi seorang istri, itu baru harus dipertanyakan kalau cowoknya tidak terbuka soal masalah finansial atau cari uangnya masing-masing aneh gitu, bukan uang bersama. Tapi kan ini masih pacaran gitu, dan belum tentu juga Anda menikah. Jadi kalau kaliannya mandiri gitu, kalian juga jadi bisa lebih dihargain sama cowok. Enggak, ya yang tadi gua bilang tuh, nggak harus split bill tiap hari, nggak harus kalian yang traktir terus cowoknya, ya enggak gitu. Tapi sekali-sekali juga bisa kayak gitu. Kalian yang beliin apa kek, entah makanan, entah kaos kaki ataupun apapun itu sekali-kali gitu. Enggak selalu bergantung sama cowok Anda gitu tentang masalah finansial ini. Terus bisa memberikan dukungan emosional. Jadi buat kalian itu jangan selalu pengen dimanja, apalagi cowok sudah bekerja nih ya, di tempat kerjanya toksik. Misalkan capek di tempat kerjanya,
Kalian ketika di chat marah-marah, tapi ketika cowok kalian mau cerita, kalian tidak mau mendengarkan. Kenapa begitu? Apalagi ketika PMS, saya tahu itu hormon, tapi itu bikin cowok tertekan, teman-teman. Jadi setidaknya kalian juga bisa jadi pendengar yang baik gitu buat ngedukung emosional cowok kalian juga ketika cowok kalian lagi down. Soalnya kalian juga harus ingat, hubungan yang sehat atau relationship yang sehat itu adalah hubungan yang timbal balik gitu. Jadi saling antara Anda dan saya itu saling begitu. Kalian nggak bisa cuma nuntut tapi tidak memberikan sesuatu juga. Kalau kalian terus-menerus over demanding, lama-lama cowok juga jadi takut, dan itulah kenapa banyak cowok sekarang minder. Tapi sebaliknya gitu, kalau kalian saling memberikan yang terbaik begitu satu sama lain, hubungannya juga bisa jauh lebih sehat begitu. Jadi buat kalian cewek-cewek yang sekarang mungkin lagi seringnya over demanding, mungkin ini waktunya untuk berubah ke versi yang lebih baik dari diri Anda. Tunjukin kalau kalian tuh nggak cuma bisa minta doang, tapi juga bisa ngasih sesuatu juga buat pasangan kalian. Standar tinggi itu boleh gitu, tapi asal ada value dan setara, teman-teman. Gila, konten ini ditulis dari orang yang tidak berpacaran selama bertahun-tahun. Mengerikan tidak? Ya mungkin segitu dulu konten kali ini. Kalian bisa follow gue di sosial media di atas yang followersnya masih ratusan, bahkan masih ada yang cuma 1 followers di Twitter, teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe juga channel ini, karena gue akan memberikan isu-isu yang ada di sekitar masyarakat. Dan alasan gue minta subscribe ke kalian ya karena saya ingin monetisasi. Karena mungkin ketika Anda menonton konten ini saya sudah menganggur karena masa kerja yang sudah habis, teman-teman. Apakah Anda tidak kasihan dengan abang-abang gondrong ini? Yang asalnya gondrong maksud saya. Maka dari itu sampai ketemu lagi di pecahkan problem selanjutnya. Peace.